Halo semuanya, Shalom Youters, apa kabarnya? Semoga semua di dalam keadaan yang baik, semua di dalam naungan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, pada waktu ini bersama dengan saya, Johan Sriworo, ya, saya melayani di GSJA Pandaan yang terletak di Taman Dayu, ya. Terima kasih, senang sekali bisa melayani bersama teman-teman PKSAG semuanya. Nah, pada saat waktu ini ya, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mau mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya, ya, kepada kita masing-masing pribadi tentu saja. Dan kita akan belajar suatu perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang garam. Garam ini bukan sesuatu yang asing ya buat kita. Kita semua tahu tentang garam dan bahkan fungsinya juga kita tahu ya. Garam biasa ada di rumah kita ya, di dapur ya. Mama kita suka itu ya, pasti pakai garam ketika mereka masak ya. Dan ketika memasak tidak ada garamnya itu rasanya jadi aneh ya, tentu saja. Nah, itu salah satu fungsi daripada garam, yaitu tadi memberikan rasa kepada masakan. Dan juga fungsi garam yang lainnya adalah juga dapat digunakan untuk mengawetkan, ya, mengawetkan suatu makanan. Ya. Biasa dulu saya nonton di TV itu ada orang-orang yang panen banyak sekali ikan, kemudian karena terlalu banyak ikannya, ikan-ikan tersebut diawetkan menggunakan garam. Garam tidak hanya memiliki kualitas yang bermanfaat atau berguna, ya. Di sisi lain, garam juga memiliki kualitas yang dapat merugikan kita, ya, dapat merugikan orang, ya. Yaitu salah satu diantaranya adalah garam itu dapat merusak kesuburan suatu tanah. Ya. Kemudian garam juga dapat menyebabkan korosi. Dan jika tubuh kita mengonsumsi terlalu banyak garam, juga berdampak kepada kesehatan ya. Darah tinggi katanya kalau terlalu banyak makan garam. Nah, sekarang kita coba mau lihat teks firman Tuhan ya, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut dalam Matius pasal 5 ayat ke-13 dan Markus pasal ke-9 ayat yang ke-50. Matius 5 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdampingan yang seorang dengan yang lainnya. Sebenarnya di sini apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, kamu adalah garam dunia? Tentu saja Tuhan Yesus tidak menginginkan ya kita menjadi perusak seperti sifat garam yang merusak itu tadi, yaitu merusak tanah ya, menyebabkan korosi atau mengakibatkan penyakit ya. Jika demikian, maka itu akan bertentangan dengan hukum kasih. Ya. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi perusak. Seorang ahli perjanjian baru bernama Simon J. Kistemaker. Ya, dia seorang ahli perjanjian baru. Beliau mengemukakan bahwa sebagaimana garam memiliki karakteristik mencegah pembusukan, ya, menjadi pengawet itu tadi, maka kita ya sebagai orang Kristen
seharusnya dapat memberi pengaruh moral yang baik di tengah masyarakat di mana ia berada. Ya. Jika kita mengikuti karakter daripada garam itu mencegah pembusukan, ya, di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan supaya kita dapat mencegah pembusukan dalam tanda kutip yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di sekeliling kita. Ketika nilai-nilai moral sekarang ini tidak lagi dihormati, maka pembusukan dalam tanda kutip, pembusukan moral akan terjadi. Dan disitulah Tuhan menginginkan kita untuk kita dapat mencegah pembusukan moral itu tadi. Ya. Lalu caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita dapat mencegah pembusukan yang terjadi di sekeliling kita? Ya. Yaitu dimulai dari yang paling dasar dulu, teman-teman. Dimulai dari yang paling sederhana, paling dasar, bukan paling mendasar di dalam diri kita. Yaitu apa? Yaitu menunjukkan kualitas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Dalam hal ini tentu saja di dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita mesti jadi contoh. Ya. Jadi contoh seperti apa sih sebenarnya pengikut Kristus itu, orang yang percaya kepada Kristus itu. Nah, dengan begitu, ya, kita bisa tuh namanya mencegah pembusukan. Mungkin dampak dari setiap kita berbeda, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, mungkin ya. Tetapi itu tidak masalah. Ya, jangan mematahkan semangat kita ya untuk tetap berperilaku, berbicara, berbuat sebagaimana seorang murid Yesus Kristus. Ya. Mungkin kita merasa kecil, tetapi jangan berkecil hati. Ya. Boleh merasa kecil, tapi jangan berkecil hati dan jangan menyerah. Oke, kita sebagai murid Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus senantiasa berjuang. Nah, itu. Sekali lagi saya ingin mengutip ya daripada Simon J. Kistemaker ini. Garam itu tidak kelihatan, tetapi memberi pengaruh yang sangat kuat. Nah, coba perhatian ketika mama kita, mama kalian lah, ya. Saya udah gak punya mama saya udah meninggal. Nah, coba perhatikan ketika mama memasak, ya, sedang masak di dapur. Seberapa banyak yang beliau masukkan ke dalam masakannya? Ya. Tentu saja nggak banyak ya, cuma sedikit saja. Ya, seperlunya. Tetapi coba perhatikan rasa yang dihasilkan pada masakan tersebut memiliki kualitas yang berbeda, ya, memiliki cita rasa yang berbeda ketika garam itu ada di situ. Bisa dibandingkan jika masakan itu tidak menggunakan garam. Ya. Garam itu meskipun jumlahnya sedikit, tetapi memberikan dampak yang besar. Dan saya yakin di sini Tuhan Yesus juga menginginkan kita menjadi seperti garam ini. Ya. Meskipun seringkali kita dikucilkan karena kita Kristen. Nah, karena kita percaya Tuhan Yesus, mungkin kita dikucilkan di lingkungan kita. Di sekolah kita, mungkin di lingkungan pertemanan, mungkin di lingkungan kampung juga, lingkungan rumah. Ya. Juga meskipun kita hanya sedikit, ya, mungkin juga kita diremehkan atau tidak dianggap, ya. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan supaya kita dapat memberi rasa,
memberi rasa kepada lingkungan yang mulai rusak ini, ya, rusak dalam tanda kutip. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi penyedap rasa, ya. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita dapat memberikan rasa, cita rasa seorang murid Yesus, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu seperti apa di lingkungan kita. Ya, di saat masyarakat, di saat lingkungan kita menyuarakan ujaran-ujaran kebencian, maka kita sebagai murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, ya, kita harus tetap menyuarakan yang namanya persatuan dan kasih. Itu ciri khas kita, teman-teman. Itu ciri khas kita, Youters. Ya. Kasih. Suatu hal yang mudah dikatakan tapi sulit untuk dikerjakan. Pergumulan, ya. Tantangan memang selalu ada, tentu saja. Selama kita hidup, kita selalu menerima tantangan. Kita selalu mendapat tantangan. Ya. Gak ada orang yang hidupnya lurus, lempeng, enak. Ya. Orang itu sawang sinawang, orang Jawa bilang. Ya. Apa yang menurut orang enak itu bagi orang lain belum tentu. Nah, tantangan itu terus ada dan akan selalu ada selama kita masih bernapas. Tetapi bukan tidak mungkin, ya, kita menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus inginkan, yaitu menjadi garam dunia. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di situ waktu itu, Yesus percaya dan Yesus tahu bahwa mereka dapat melakukannya. Demikian juga kita, teman-teman. Ya. Ketika firman ini sekarang sampai kepada telinga teman-teman semuanya, maka Tuhan tahu bahwa kamu mampu untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang berbeda, yang baik tentunya. Jangan takut. Ya, jangan pedulikan orang yang mengatakan bahwa kita sok suci atau apapun itu. Ya, itu pandangan mereka nggak penting. Perkataan-perkataan itu nggak penting dan nggak membangun dan tidak berguna buat kita. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Jadilah garam dunia. Ya. Jadi mari kita menjadi garam dunia seperti yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita boleh menjadi. Tuhan Yesus memberkati kita, diberkatilah kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, ya, menyimpan di dalam hati, dan kemudian menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera.